Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali lagi kita menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul 2 terdapat peristiwa tentang pencurahan Roh Kudus. Tentu peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat unik, di mana para rasul dan murid-murid Kristus berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Mereka memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang dari Allah. Tentu ini adalah hal yang penting yang harus kita ketahui dan juga kita lakukan. Di dalam hal ini tentunya kita dapat mengerti bagaimana pimpinan Roh Kudus kepada setiap rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan pada masa itu. Akibat atau dampak dari ketika mereka dipimpin oleh Roh Kudus, selain mereka punya keberanian, tentunya tanda itu juga yang menyertai mereka, memberikan pengertian dan juga orang dapat memahami apa yang mereka sampaikan. Orang-orang yang mendengar pada waktu itu tentunya mengerti dan juga memahami maksud dari Injil yang disampaikan kepada setiap orang-orang itu. Nah, tentu di dalam hal ini penginjilan bukan hanya sebagai kewajiban dan juga hak setiap orang percaya, tetapi penginjilan juga merupakan gerakan atau kegerakan dari Roh Kudus untuk memampukan kita memberitakan kabar baik. Kabar baik ini bukan hanya keselamatan, tetapi juga bagaimana usaha manusia di dalam mencapai apa yang menjadi keselamatan yang Allah berikan terhadap manusia. Tidak hanya perbuatan baik saja, tetapi juga bagaimana kita mengimani Injil tersebut. Apa sih sebagai tanda kita sebagai orang percaya ketika kita melakukan Injil tersebut? Yang pertama, kita harus pergi keluar. Contohnya ketika kita hendak pergi memancing, entah itu ke sungai, ke danau, atau ke laut, tentu kita harus pergi keluar. Kita tidak memancing yang namanya itu di dalam sebuah bak. Kita tidak melakukan itu. Sama juga halnya ketika kita sedang pergi untuk menuai, yaitu memanen padi. Kita tidak tinggal diam di dalam suatu tempat, tetapi kita harus keluar. Bagaimana kita supaya bisa dapat memanen, menuai. Nah, itulah yang kita lakukan ketika kita sedang menuai jiwa-jiwa. Kita tidak tinggal diam di satu tempat, tetapi kita harus keluar dan harus menuai kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kita tidak tinggal diam di dalam satu gereja, di dalam satu komunitas, atau di dalam satu perkumpulan rohani, tetapi kita harus menjamah setiap jiwa-jiwa yang belum dijamah oleh Kristus. Dan kemudian, seperti yang Yesus Kristus lakukan, selain kita berdoa, kita juga memilih dan melakukan aktivitas yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah kita pergi ke tempat-tempat umum, ke tempat kerja, ke sekolah-sekolah, bahkan juga di mana orang-orang dapat berkumpul, nongkrong, bermain, ya kita harus pergi ke sana. Tidak cukup hanya kita berkumpul di dalam komunitas kita sehari-hari. Dan yang kemudian yang perlu kita ingat bahwa kenapa Yesus Kristus mengatakan pekerja sedikit, tuaian makin banyak. Ini hal yang penting bahwa di dalam kalimat tersebut ada semacam unsur ketegasan, yaitu bahwa di dalam ketergesaan ini kita harus melakukan penuaian-penuaian yang begitu cepat. Karena kalau tidak, tuaian itu akan semakin busuk, atau mungkin saja diterpa oleh badai, atau mungkin saja direbut oleh penuai-penuai yang lain. Nah, untuk itulah sebagai orang percaya, tanda kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus melakukan penuaian-penuaian ini dengan begitu cepat.
Tuhan Yesus memberkati.